Sekolah Rakyat, sebuah program yang memberikan pendidikan kepada masyarakat prasejahtera di Medan, tepatnya di Gang Murdi, Medan, Polonia. Tak hanya anak muda, masyarakat juga ikut berpartisipasi dengan meminjamkan rumah mereka sebagai tempat belajar. Keterbatasan bukanlah sebuah penghalang dalam mendapatkan ilmu. Barangkali inilah yang dirasakan oleh salah seorang anak di Jalan Starban, Medan, Polonia. Jessica Olivia Nainggolan atau yang akrab disapa Jessica, siswa kelas 6 sekolah dasar di Medan. Anak perempuan berusia 11 tahun ini merupakan anak berprestasi di sekolahnya. Sejak kelas 1 hingga 6 sekolah dasar, anak pertama dari 2 bersaudara ini selalu mendapatkan peringkat 1 di kelasnya. Keterbatasan ekonomi tak menyurutkan semangat Jessica untuk menggapai cita-citanya menjadi seorang guru. Salah satu langkah yang ia tempuh untuk mewujudkan cita-citanya dengan belajar di Sekolah Rakyat. Ini merupakan gerakan yang dilakukan kelompok anak muda di Medan untuk memajukan pendidikan anak-anak prasejahtera. Supaya bisa menambahkan ilmu dan mencapai cita-cita. Saya makin pintar dan lebih berprestasi di sekolah. Baik, sabar kalau mengajari kami, dan kalau misalnya kami ada tugas dari sekolah mau membantu kita. Sekolah Rakyat merupakan gerakan yang diinisiasi oleh Andre Doloksaribu, seorang mahasiswa ilmu politik Universitas Sumatera Utara di Medan. Gerakan berbasis sosial dan pendidikan ini memberikan pembelajaran sekolah kepada anak-anak marginal di Jalan Starban, Kelurahan Polonia. Sekolah Rakyat memiliki program kelas merdeka. Program ini diikuti sekitar 40 anak yang belajar secara gratis. Kelas ini dilaksanakan tiap Jumat dan Sabtu, pukul 2 hingga 4 sore. Terdapat 3 kelas di program ini, yakni kelas membaca yang terdiri dari beragam usia, kelas kecil yang diisi siswa kelas 1 hingga 3 SD, dan kelas menengah atau besar yang diisi oleh siswa kelas 4 hingga jenjang SMP. Kalau bicara kendala tentu banyak ya, apalagi di awal-awal kita bangun Sekolah Rakyat, itu tentu kita kendala dari timnya dulu gitu. Siapa nih yang orang-orang yang punya satu visi dan misi dengan saya untuk pemajuan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Terus ternyata nggak hanya di tim aja nih, kita harus dapatkan dukungan dari masyarakat. Kita harus cari teras-teras rumah warga ataupun ruang tamu yang bisa kita pakai untuk belajar gitu. Dan kendala kami juga ya, sampai sekarang kita masih numpang di rumah-rumah gitu. Bahkan salah satu rumah belajar yang kita berdayakan itu bekas kandang ayam ataupun gudang botot gitu, yang kita alih fungsikan sebagai rumah belajar. Gerakan yang hadir sejak Juni 2022 ini telah banyak memberikan dampak positif bagi pendidikan anak di sini. Dana operasionalnya berasal dari kantong pribadi Andre dan teman-temannya. Sekolah Rakyat tidak berjalan tanpa bantuan relawan. Sejauh ini terdapat 40 relawan di Sekolah Rakyat yang terdiri dari mahasiswa berbagai jurusan dari universitas di Kota Medan. Salah satunya Daniati Sibarani, seorang relawan yang sudah 3 bulan bergabung di Sekolah Rakyat. Tekadnya menjadi relawan karena ingin memajukan pendidikan Indonesia, terkhusus di daerah tertinggal. Kenapa mau jadi relawan itu karena pertama ada panggilan dan kerinduan hati, karena beban moral pertama itu ngelihat adik-adik, kenapa misalnya mereka udah kelas segini tapi belum memenuhi standar yang harusnya mereka tahu, atau yang misalnya pembelajaran di kelas 6, kenapa ada yang belum bisa membaca gitu. Jadi ada panggilan hati, Kak.
Selama ini relawan Sekolah Rakyat memakai rumah warga sebagai tempat belajar. Mereka juga memakai tempat penampungan barang bekas dan kandang ayam. Masyarakat sekitar Starban sangat mendukung adanya sekolah ini. Terbukti, mereka memfasilitasi kegiatan ini dengan menjadikan rumah mereka sebagai tempat belajar. Salah satunya Martina Pangabean. Sejak Sekolah Rakyat berdiri, ia sudah berkontribusi dengan meminjamkan area rumahnya sebagai tempat belajar bagi anak-anak. Baginya, pendidikan anak-anak menjadi lebih baik sejak adanya program ini. Ya, menurut saya ya baguslah untuk pelajaran ABC. Terus istilahnya dulu anak-anak ini sering bermain-main. Jadi waktu orang ini untuk belajar pun jadi ada. Aktivitas orang ini untuk belajar kan jadi ada. Nggak ada lagi istilahnya untuk main-main. Bentuk dukungannya ya seperti saya sebagai orang tua ya saya memberikan rumah untuk tempat orang itu belajar. Ya walaupun mereka tahu kan keadaan rumah kita bagaimana, yang penting mereka bisa belajar, mengikuti pelajaran dari abang-abang dan kakak-kakak mereka. Pendidikan di Indonesia haruslah merata dan terjangkau. Sekolah Rakyat menjadi satu pondasi penting dalam membangun pendidikan anak bangsa. Sebab dengan pendidikan yang maju, maka generasi mendatang juga akan maju.